Hai, selamat datang di channel Momozi Movie. Di video kali ini, Momo akan merangkum salah satu film Jepang yang berjudul 100 Signal dan dalam bahasa Jepang berjudul Shigunaru Hyaku. Film ini bercerita tentang 100 aturan atau larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap siswa, dan jika dilanggar maka mereka akan mati secara tragis. Gak usah lama-lama, yuk langsung ke alur ceritanya. Scene dibuka dengan diperlihatkan murid-murid yang berada di dalam suatu kelas di sebuah sekolah di Jepang. Suasana terlihat begitu ceria dan para siswa menikmati pelajaran dari seorang guru sastra bernama Shinobe. Si guru lalu melihat seorang murid bernama Sota yang sepertinya menyukai seorang siswi bernama Reina. Lalu si guru pun menegur mereka berdua untuk tidak bertatapan terlalu lama saat di jam pelajaran. Bel pulang pun berbunyi. Reina pulang bersama teman dekatnya yang bernama Haruka. Haruka mengatakan jika Sota sering memperhatikan Reina saat di kelas. Kemudian diperlihatkan seorang siswa yang selalu menyendiri di atas gedung. Ia bernama Wada. Ia sering melakukan gerakan menembak dengan tangan seperti ia ingin membunuh teman-temannya. Keesokan paginya, seorang siswi bernama Emi berlari masuk ke kelas. Ia bertemu dengan Shinobe dan meminta maaf karena terlambat. Dan kelasnya sudah kosong. Ternyata teman-teman yang lainnya sudah berada di ruang seni. Shinobe memberikan sebuah kaset video untuk diputar di ruang seni kepada Emi, dan seketika Emi seperti terhipnotis oleh Shinobe. Setibanya di kelas, Emi langsung memutarnya. Setelah itu, Emi pun sadar ketika ada temannya yang menghampiri, dan Emi tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Namun kaset sudah dimasukkan. Saat diputar, semua siswa terkejut mendengar suara dan melihat video aneh itu. Setelah itu, Emi bertanya kepada temannya yang bernama Eiji, apakah gurunya sudah mengabsen di kelas. Eiji mengatakan bahwa kelas sudah diabsen dan Emi terlambat. Mendengar kata terlambat, tiba-tiba tingkah Emi menjadi aneh. Badannya seperti bergerak sendiri. Ia berlari ke jendela, lalu melompat dari atas gedung dan mati seketika. Sontak semua kaget melihat kejadian itu. Eiji berinisiatif menelpon ambulans, namun tiba-tiba ia pun melakukan kelakuan aneh dengan menggigit urat nadinya sampai terputus dan mati. Lalu siswa lain yang akan menelpon ambulans pun sama. Mereka tiba-tiba melompat secara bersamaan keluar gedung dan mati. Lalu Shinobe pun masuk ke kelas. Ia melihat kejadian itu seperti biasa saja. Ia pun menjelaskan bahwa mereka mati karena pengaruh hipnotis dari video yang diberikan, sehingga mereka mati bunuh diri karena telah melakukan larangan tertentu. Kini tersisa 36 murid lagi di kelas itu yang terkena hipnotis. Shinobe menulis kata sinyal di papan tulis. Ia menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang akan memancing perilaku bunuh diri jika melakukan hal yang dilarang, dan tantangan itu disebut signal 100. Haruka yang panik mencoba menghubungi ibunya. Namun hipnotisnya pun aktif dan ia menggigit lidahnya sendiri sampai putus dan mati. Setelah Haruka mati, Shinobe mengatakan Haruka mati dengan signal yang sama seperti Eiji. Salah satu siswa marah dan akan menghajar Shinobe yang menyebabkan semua ini terjadi. Namun tiba-tiba hipnotisnya juga aktif dan siswa itu membenturkan kepalanya ke tembok sampai mati. Shinobe mengatakan bahwa menelpon dan kekerasan termasuk ke dalam 100 signal yang dilarang. Salah satu siswi lalu menangis, dan tiba-tiba hipnotisnya pun aktif. Siswi itu pun mati. Shinobe mengatakan menangis juga merupakan signal.
Semua murid terdiam, takut hal yang mereka lakukan termasuk ke dalam 100 signal. Shinobe kembali menjelaskan bahwa hanya ada satu cara untuk melepaskan diri dari hipnotis ini, yaitu bertahan sampai akhir, dan hanya ada satu orang saja yang akan selamat dan terlepas dari hipnotis ini. Lalu Shinobe pun keluar kelas, dan ketika ada siswa berlari menyusulnya, ia mengatakan hati-hati, bisa saja keluar dari kelas juga termasuk ke dalam signal 100. Mereka semua pun diam, tak berani melakukan apapun. Lalu Wada memberanikan diri keluar dari kelas, dan ternyata tidak terjadi apa-apa padanya. Melihat itu, semua murid pun berhamburan keluar kelas dan berlari keluar sekolah. Hingga salah satu siswi mencoba keluar dari sekolah dan berteriak meminta pertolongan. Dan hipnotisnya pun aktif. Ia memelintirkan kepalanya ke belakang dan mati. Shinobe pun datang dan mengatakan keluar sekolah juga termasuk ke dalam 100 signal. Shinobe melanjutkan, ia tidak akan memberitahu signal-signal yang lain. Dan Shinobe juga sudah mengabarkan kepada seluruh orang tua murid kalau mereka akan menginap di sekolah untuk persiapan festival budaya agar para orang tua tidak mencari mereka. Mereka semua pun kembali ke dalam kelas. Salah satu siswi bertanya apa tujuan melakukan semua ini kepada kami. Namun Shinobe hanya mengatakan, jika kalian ingin selamat dari sini, kalian harus bertahan sampai akhir. Dan tentu hanya ada satu orang saja yang selamat, maka hipnotis itu akan menghilang. Ia juga mengatakan hal ini juga untuk kebaikan kalian, agar kalian mentaati aturan. Tiba-tiba Shinobe berjalan menuju jendela dan terjun bebas, lalu mati seketika. Semua murid terdiam, tak berani melakukan apapun. Lalu mereka berdiskusi bagaimana cara menghilangkan hipnotis ini, di mana mereka harus menghindari 100 signal yang bahkan mereka tidak tahu. Hanya ada beberapa yang mereka sudah ketahui, yaitu terlambat, telepon, menangis, dan keluar sekolah. Sisanya mereka belum mengetahui. Kemudian semua murid dibagi tugas untuk mencari tahu. Saat di perpustakaan, salah satu siswa menemukan sebuah buku. Buku itu berisi tentang hipnotis tersebut. Lalu Wada melihat buku itu yang tertulis dalam bahasa Inggris yang tak dimengerti oleh sebagian besar murid di sekolah mereka. Wada mengatakan kepada temannya agar tak sepenuhnya memberitahu rahasia yang mereka dapat kepada teman-teman sekelas mereka. Wada dan temannya kembali ke kelas dan menunjukkan buku yang ia dapatkan dari perpustakaan. Wada mengatakan bahwa di buku ini tertulis hipnotis yang sama persis dengan apa yang gurunya katakan. Wada memperlihatkan 50 signal larangan yang tidak boleh mereka lakukan. Sedangkan yang 50 lagi harus mereka cari sendiri. Untuk itu mereka harus mencari signal-signal yang belum didapat agar mereka bisa terhindar dari hipnotis. Sebagian siswa menuju ke perpustakaan dan Wada menyuruh siswa lainnya mencari makanan dan minuman untuk bekal mereka. Beberapa siswa menemukan persediaan minuman. Salah satu siswa menyuruh temannya untuk mengabarkan yang lainnya. Namun saat mereka kembali, mereka menemukan dua temannya sudah mati bunuh diri dan ditemukan botol plastik yang sudah mereka minum. Mereka mulai berpikir apakah minum juga termasuk ke dalam 100 signal. Di perpustakaan, terlihat Sanae sedang didekati dan dirayu oleh Wada. Wada pun mengajak Sanae untuk berduaan. Saat sedang berciuman, Wada mengarahkan tangan Sanae ke kelaminnya. Dan ternyata itu adalah salah satu signal yang dirahasiakan Wada dari teman-temannya. Sanae pun langsung terhipnotis dan menggorok lehernya sendiri dengan gunting. Tiba-tiba salah satu siswa juga mati karena terangsang akibat mengintip mereka. Ternyata itu juga termasuk ke dalam 100 signal. Juri yang melihat kejadian itu mengatakan kalau ia tahu Wada menyembunyikan beberapa signal yang belum diketahui murid lainnya. Karena ia juga mendapatkan buku yang sama namun dalam bahasa Jepang.
Juri juga tahu jalan pikiran Wada yang ingin selamat sendiri dari seluruh siswa. Di kelas, teman-temannya mulai mencurigai Wada dan salah satu temannya yang sepertinya menyembunyikan hal mengenai signal tersebut. Seorang siswa berpendapat kalau Wada sengaja menjebak dua temannya untuk mencari minuman karena dia tahu itu termasuk signal. Untuk membuktikannya, Wada disuruh minum dengan botol kemasan. Reina pun menenangkan. Tiba-tiba Minoa datang dan mengatakan Sanae telah bunuh diri di ruang UKS. Hal itu membuat tuduhan kepada Wada semakin kuat, karena sebelumnya Wada bersama Sanae di perpustakaan. Wada pun kabur, lalu dikejar oleh Kirino. Akhirnya mereka berdua sampai di sebuah ruangan. Saat Wada akan meminumnya, Kirino bingung kenapa Wada berani mengambil minuman itu. Namun saat mau minum, Wada menyuruh Kirino meminumnya duluan. Reina juga datang ke ruangan itu. Wada pun menyuruh Reina minum duluan. Lalu Kirino mengatakan bahwa ia curiga kalau Wada menyimpan sinyal-sinyal lainnya untuk tidak diberitahu kepada semua murid. Reina tidak percaya kalau Wada berbohong, lalu mengambil minuman itu. Ketika Reina akan meminumnya, Kirino pun merebutnya dan meminumnya duluan. Dan benar saja, ia pun mati dengan menusuk dirinya sendiri. Reina yang sedih lalu memberitahu kepada teman-temannya tentang perbuatan Wada. Semua murid berkumpul kembali ke kelas. Juri yang telah menemukan buku itu dalam bahasa Jepang mengatakan kepada teman-temannya bahwa signal yang ada di buku bukan 50, tapi ada 64 signal. Namun juri menolak untuk memberitahu sisa signal yang terdapat di buku, karena ia yakin para murid akan saling membunuh nantinya. Untuk saat ini, juri bekerja sama dengan Wada karena mereka sama-sama tahu isi buku tersebut. Seorang siswa berusaha mengambil paksa buku itu, dan ternyata itu adalah buku komik. Juri menjelaskan komik juga merupakan signal. Buku yang aslinya ada juga padanya. Lalu Wada datang. Juri mengatakan kalau dia telah memberitahu kalau signal ada 64 dan para siswa akan tunduk kepada mereka berdua. Itu tadi alur cerita film 100 Signal part 1. Untuk part 2-nya ditunggu di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih and see you, bye-bye.